Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Muhammad Rifki, dan di sini kita dari kelompok D ingin melakukan presentasi terkait dengan capstone project ya. Nah, di kelompok D ini untuk yang mengerjakan, yang tadinya ada 4 orang jadi cuma 3 orang ya. Saya dan Regita dan Ya, Didi gitu ya. Nah, oke dah. Jadi di sini untuk awalnya kita akan menjelaskan terkait latar belakang aplikasi ini dibuat gitu ya. Oke, saya akan share screen. Ya, bab 1 itu pengenalan, di mana latar belakangnya berisi sekolah dasar masih mengelola data akademik secara manual yang sering menyebabkan duplikasi, data tidak terorganisir, dan lambatnya pencarian informasi. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan sistem informasi akademik berbasis web guna mempermudah pengolahan data guru, siswa, mata pelajaran, absensi, dan nilai secara terintegrasi. Sistem dikembangkan menggunakan PHP, Bootstrap, dan MySQL dengan fokus pada pengolahan data akademik dan tanpa membahas aspek keamanan aplikasi. Untuk tujuan penelitian, yang pertama, meningkatkan efisiensi pengolahan administrasi akademik, yang kedua, meminimalisir kesalahan data melalui sistem terkomputerisasi, yang ketiga, meningkatkan kepraktisan akses data guru, siswa, dan nilai siswa, yang keempat, memberikan akademik, mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Untuk ruang lingkup sistem, manajemen data siswa berisi database profil siswa, riwayat akademik, pengolahan data kehadiran, berisi pencatatan kehadiran, inputan nilai, fitur input nilai, berisi pengaturan jadwal yang digunakan. Fitur admin berisi monitoring data sekolah. metode penelitian, jenis penelitiannya ini adalah penelitian dan pengembangan research and development yang bertujuan untuk menghasilkan produk berupa sistem informasi administrasi berbasis web. Penelitian ini juga bersifat terapan atau apply research karena hasilnya langsung digunakan di lingkungan sekolah ya, sekolah dasar. Metode pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dengan wakil kurikulum untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan pengelolaan data akademik. Lalu observasi, studi pustaka, dan dokumentasi pengumpulan data arsip seperti data siswa, data nilai, dan kehadiran. Metodologi pengembangan sistem digunakan adalah waterfall model dengan tahapan. Analisis kebutuhan menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Desain sistemnya merancang struktur database antarmuka pengguna. Implementasinya pembuatan kode program menggunakan PHP, MySQL, HTML, CSS, dan JavaScript. Pengujiannya melakukan uji fungsionalitas, uji validasi data, dan uji keamanan dasar. Pemeliharaan perbaikan bug dan peningkatan sistem berdasarkan umpan balik. Alat dan bahannya menggunakan Exam, Visual Studio Code, PHP, MySQL, Bootstrap, perangkat keras menggunakan laptop, dokumen, data siswa, data guru, jadwal pelajaran dan kehadiran, metodologi ya. Lanjut, langsung ya. Oke. Nah, untuk bagian ini selanjutnya akan saya lakukan demonstrasi aplikasi hasil dari capstone project ini ya. Oke, jadi untuk tampilan aplikasi bagian awalnya itu tentu saja menu login ya. Nah, jadi untuk flow kali ini saya akan mencoba dari awal ya, dari ketika akunnya belum ada. Jadi pertama harus register dulu, masukin namanya, bisa aja Mimin ya, untuk contoh aja. @mail.com, passwordnya ya apa aja lah ya. Nah, jadi setelah registrasi ini akan masuk ke menu ini, menu aplikasi ini ya, untuk menu dashboard. Untuk uh,
realnya nanti itu tidak bisa langsung masuk ya. Jadi nanti akan di ACC dulu oleh admin. Di tampilan awal ini ada dashboard, ini ada menampilkan data siswa ya, angkanya berapa, gurunya juga ada berapa, dan ada akses cepat itu untuk absensi siswa dan cek nilai siswa. Karena dengan pendekatan kita tuh akses cepat ya, mengakses data dia dari mana aja, dari HP, dan ini ada menu akses cepat untuk absensi siswa. Jika siswa tidak masuk karena kenapanya itu bisa dimasukin di sini, dan kalau ada yang mau cek nilai siswa bisa juga di sini. Oke. Untuk alur pertama, sekolah pasti bisa menyimpan namanya data siswa ya. Jadi ke menu siswa, ke data siswa, bisa langsung kalau mau input data bisa langsung ke input data siswa. Di sini ada absen siswa ya. Jika siswa tidak hadir, bisa diklik. Nah, jadi bisa pilih siswanya siapa, misalnya Hafiz gak masuk tanggal berapa, tanggal 8. Statusnya apa dia, sakit atau apa, terus keterangannya apa, mungkin sakit flu gitu. Submit. Nah gitu aja. Nanti akan ada di sini di bawah tabelnya, ini adalah yang ini ya, yang terbaru ya. Gitu. Oke. Nah, sebelum memasukkan data absen, tentunya data siswa udah harus ada dulu. Nah, ini jadi kita masukin data siswa dulu. Nah, masukin nomor induknya. Ya. Lalu submit ya. Oke. Data siswa sudah tertulis, sudah tersimpan, dan itu juga bisa di search. Kalau misalnya datanya banyak, gak mungkin di scroll sampai habis, bisa di search namanya. Mungkin ini mengirim nama Budi, tinggal Budi, enter, muncul ya. Terus kalau mau diedit bisa diedit, mau dihapus bisa. Oke. Lanjut untuk data guru, seperti biasa kayak tadi itu, masuk ke data guru, klik menu tambah guru kalau untuk menambahkan, masukin nomor induknya. Nah, gini sebagai contoh aja ya. Saya masukkan ini gmail.com, terus statusnya nih aktif, submit. Oke. Dan ini nggak boleh, datanya nggak boleh ada yang sama ya, email tuh nggak boleh sama. Dan juga ini saya salah sih, oke saya ubah dari Brad Pitt saya ganti jadi John Cena. Statusnya aktif, kita pilih lagi, lanjut. Nah, oke. Jadi data guru sudah ditambahkan. Lalu setelah data guru ditambahkan bisa masuk ke data kelas ya. Jadi pastinya di sekolah itu data kelas itu berisi pengajar, berisi anggotanya itu kayak siswanya siapa aja. Bisa masuk sini. Pertama buat dulu data kelasnya. Contohnya saya mau buat data kelas 2A. Kenapa ada nama kelas kayak begini? Soalnya kalau SD biasanya tuh namanya unik-unik, bisa 2 Denpasar, 2A atau gimana. Pilih tingkatannya, kelasnya 2, wali kelasnya. Nah ini memilih ya, kita pilih tadi tuh gurunya siapa nih yang ngajar, tahun ajarannya, startnya tahunnya berapa, 2024. Submit. Nah, jika sudah buat lalu pengen menambahkan data anggota kelasnya, bisa masuk ke detail. Nah, di sini ada namanya pilih siswa, bisa diklik atau nggak bisa dicari di sini. Contohnya saya mau nyari namanya Hafiz gitu, ini diklik tambah, nanti di bawah sini ada nih data siswa kelas ini. Dan jika siswanya sudah ditambahkan, dia nggak bisa ditambahin lagi gitu, menghindari namanya duplikat. Karena dari sistem yang digunakan sekarang oleh SD itu, jadi tuh data kelas baru isinya tuh siswa yang kemarin-kemarin juga, jadi tuh duplikat terus gitu. Jadi saya mau nambahkan Budi ya. Nah ini kalau mau dihapus misalnya salah masukin, tinggal klik aja hapus gitu. Nah sudah selesai. Mau saya tambahkan lagi. Nah jadi anggota kelas 2A ada 2 orang. Mau cetak laporan misalnya, pengen dikirim buat laporan ke kepala sekolah, ini ada juga. Saya membuat fitur namanya cetak PDF ya.
Jadi ketika diklik, nah itu akan muncul, nah seperti ini. Jadi untuk mau laporan misalnya kelas 2 ini siapa aja anggotanya, nomor induknya siapa gitu, ini bisa di sini. Oke. Lanjut ke mata pelajaran. Nah, di sini bisa menambahkan data mata pelajaran ya. Jadi saya mau masukin misalnya contohnya IPA 001. Nah, ini kode mapel ini mengikuti kebijakan dari sekolah. Mau dia kayak gimana itu maksudnya apa itu, misalnya gini. IPA 001 berarti IPA kelas 1. Deskripsinya bisa ditulis ini untuk kelas 1. Tingkat kelasnya ini kelas 1 pasti. Pengajarnya siapa? Nah, ini pilih pengajarnya siapa. Klik, oke, sudah masuk ya. Mata pelajarannya siapa, nama pengajarnya siapa, ini kelasnya kelas 1. Tapi karena tadi kita masukin kelas 2, saya juga mau edit nih. Jadi IPA-nya IPA 2 untuk kelas 2, tingkatannya kelas 2. Nah, gitu. Oh, pengajarnya belum dipilih, John Cena. Nah, oke, ini udah kelas 2. Harusnya di kelas 2 nih. Sebentar, tadi salah saya. Kelas 2, pengajar John Cena. Oke, nah ini udah ganti. Lalu kita akan memasukkan nilai. Bisa ke menu nilai, terus data nilai ujian. Nah, di sini ada search ya. Jadi kalau misalnya datanya kan banyak nih. Satu orang ini punya nilainya pasti banyak, kan nilai UTS, nilai harian gitu kan. Nah, jadi bisa tambahan data nilai, pilih siswanya siapa, pilih mata pelajarannya apa, contoh IPA, jenis nilainya UTS, kelasnya kelas. Nah, ini Hafiz ini tadi tuh di-assign ke kelas 1A dan ke kelas 2A. Kenapa? Soalnya dia tuh pernah belajar di kelas 1, terus dia naik kelas, sekarang dia ada di kelas 2A gitu. Jadi ini secara historical juga masih tercatat. Nilainya itu kita set 98 misalnya. Terus semester ganjil, tahun ajarannya 2024. Submit. Oke. Ini datanya udah ada ya. Ini IPA UTS kelas 2 gitu. Nah, sekarang untuk keperluan cetak raport, karena di sini tidak tidak cocok tempatnya, jadi saya menaruhnya di data siswa ya. Jadi saya taruh data siswa, terus diklik detail. Nah, di sini ada form generate nilai raport ya. Jenis nilainya mau apa? Misalnya saya mau tadi tuh nilai UTS kelas 2 semester ganjil gitu. Tinggal generate PDF, maka sudah akan tercetak ya. Nah, kenapa template seperti ini? Soalnya saat saya minta untuk data raport di sana, nah itu juga kebetulan dia fleksibel ya. Dia itu nanti kan ada kurikulum baru, nah itu bakal berubah. Jadi untuk sementara saya melakukannya untuk template seperti ini. Jadi laporan hasil belajar siswa ulangan tengah semester, kalau misalnya dipilihnya UTS, nama, NIPD sama kelasnya kelas berapa, mata pelajaran apa, nilainya berapa, dan keterangannya apa gitu. Dan karena ini SD yang pastinya semuanya lulus, jadi untuk keterangan lulus atau tidak lulusnya tidak ada di sini gitu. Oke. Kembali ke aplikasinya. Untuk absensi bisa ke menu dashboard, langsung ke absensi siswa. Nah, di sini bisa nih pilih siswanya siapa. Saya mau masukin namanya Budi, tanggal ini gitu kan, pilih. Nah, itu seperti itu aja. Oke. Sekian dari aplikasi ini. Ya. Oke. Jadi berikut adalah video presentasi yang telah kami buat. Dan mohon maaf untuk sebelumnya Ibu dosen, karena kenapa kami tidak melakukan presentasi dengan Ibu, karena kami sangat sulit menemukan waktu yang waktu yang tepat untuk kita berkumpul secara bersama-sama Ibu. Jadi berikut adalah video presentasi kami. Saya Hafiz Muhammad Rifki, lalu ada Mas Didi Rusnadi dan Mbak Regita Palowa mengucapkan terima kasih. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.